Saya punya teman satu bar waiter itu setiap pulang satu kontrak dia beli mobil. Oke sobat super, berjumpa kembali dengan saya. Oke, nah setelah lama tidak ngomongin tentang kapal pesiar, kali ini mari kita bicara soal kapal pesiar. Nah, video ini saya buat untuk kalian atau kawan-kawan yang mungkin sedang mempertimbangkan mau kerja di kapal pesiar. Jadi saya mau bahas posisi apa saja yang ada, jadi mungkin bisa dijadikan bahan pertimbangan. Tapi sebelumnya saya beritahukan bahwa apa yang saya omongkan ini berdasarkan apa yang saya tahu di tempat kerja saya, yaitu Carnival. Nanti kan itu perusahaan kapal pesiar itu kan ada banyak, ada Disney, ada Royal Caribbean, ada Regent Seven Seas, ada Apollo, wah segala macam lah itu. Sistemnya mungkin beda-beda, tapi variasinya pastilah tidak terlalu jauh berbeda. Kalau di Carnival ada housekeeping, di sana pasti ada juga housekeeping kah? Nah, saya akan bicara tentang posisi yang ada di hotel department saja, karena di kapal itu kan ada hotel department, ada engine, ada deck. Tapi saya tidak akan bicara soal itu karena saya tidak tahu. Jadi, nah di hotel department ini ada dua departemen terbesar, yaitu housekeeping dan F&B. Di F&B kalau dulu bar itu masuk F&B, tapi sekarang sudah pisah karena bar ternyata gede dan duitnya juga gede sekali. Jadi dia dijadikanlah departemen tersendiri. Oke, mari kita mulai dari housekeeping. Posisi paling rendah di housekeeping itu mulai dari hotel steward. Jadi biasanya new recruit itu masuknya sebagai hotel steward. Gajinya itu $537. Anggaplah $540. Nah, kerjanya itu di public area, bisa di open deck. Jadi open decknya kapal pesiar itu biasanya di lantai 9 atau lantai 10. Mulai dari lantai 10 sampai lantai 12 lah. Tergantung seberapa besar kapal pesiarnya kan. Nah, kemudian di atasnya hotel steward itu ada, kalau promosi bisa jadi linen valet. Linen valet ini tugasnya nganterin linen. Linen itu bisa towel, bisa bedsheet, bisa duvet, segala macam lah. Orang towel itu aja ada towel untuk mandi, ada hand towel, ada face towel, segala macam. Jadi dia nanti bawa troli segede gaban itu wah bisa sampai segini sih isi linen itu kan. Itu benar-benar kerja fisik, tapi gajinya gede, itu $1.200. Wow, baru gaji aja. Linen valet ini biasanya juga dia dapat tips dari stateroom steward, dikasih duit lah nanti, kayak ambilin saya ini atau lebihin kasih towel apa segala macam lah. Itu nanti kalian akan tahu sendiri kalau sudah kerja di kapal. Nah, kemudian itu linen valet. Selain linen valet ada juga posisi yang namanya assistant stateroom steward. Kemudian ada juga stateroom steward. Jadi di kamar itu yang kerja ada dua, assistant stateroom dan stateroom steward. Assistant stateroom steward kerjanya bersihin toilet sama vakum lantai di dalam kamar. Kalau stateroom steward bersihin kasur dan yang lain-lain kayak dusting, kayak nanti isi ulang ice bucketnya segala macam lah. Tapi penanggung jawabnya itu stateroom steward. Stateroom steward ini lebih tinggi lah pangkatnya dibandingkan asisten. Kalau asisten itu gajinya sebenarnya kecil, 500 berapa, tapi dia dapat juga CPG, gratuity istilahnya. Kalau di hotel itu istilahnya uang servis. Nah, penghasilan asisten ini sekitar 1.200 sampai 2.500, bahkan kadang bisa sampai $3.000. Tapi sudah jarang bisa dapat $3.000. Nah, asisten stateroom steward itu mulai $2.000 ke atas, bisa 3.000, bahkan dulu itu stateroom steward itu bisa sampai $4.000. Kalau sekarang kayaknya susah dapat $4.000. Itu kenapa bisa besar sekali, karena dia selain dapat gratuity juga sering tamu itu ngasih tips langsung berupa uang cash gitu loh. Nah, itu dikumpulin selama sebulan, wah hasilnya gede banget. Nah,
itu tadi di housekeeping. Saya tidak akan bicara tentang manajemennya ya. Itu kan ada pool and deck supervisor, ada floor supervisor, ada asisten manager, ada bar 1, ada bar 2, bar 2,5, ada bar 3. Wah, terlalu banyak. Saya tidak terlalu paham. Jadi skip. Kemudian sekarang kita ke FB, ke F&B. Nah, di restoran ini, di F&B mulai dari yang paling bawah itu galley steward. Galley steward ini kerjanya cuci piring. Galley steward gajinya itu $570. Nah, $570. Kemudian di atasnya galley steward kalau dapat promosi itu bisa jadi restoran steward. Restoran steward itu tugasnya bawa sup, bawa perabotan kayak gitulah. Pokoknya semacam seksi sibuk lah, pembantu umum. Nah, kalau di organisasi itu biasanya pembantu umum. Kemudian selain restoran steward itu ada asisten waiter. Nah, asisten waiter ini waiter tapi kerjanya cuma di crew mess saja, tidak di restoran. Setelah itu barulah ada namanya asisten team waiter. Team waiter ada team head waiter. Nah, kelompok waiter itu ada 3, ada asisten team waiter, ada team waiter, ada team head waiter. Nah, itu gajinya itu kalau asisten team waiter mulai dari $1.000 ke atas lah. Sama seperti housekeeping tadi, gajinya itu sebenarnya sedikit tapi dia dapat gratuity. Gratuity-nya yang banyak. Kemudian team waiter itu dapatnya di atas 1.500 lah. 2.000 itu sudah umum team waiter dapat 2.000. Kemudian barulah team head waiter. Wah, kalau team head waiter udah pada 2.500 ke atas lah. Jarang saya dengar ada team head waiter tuh dapatnya cuma 2.000. Penghasilannya tipsnya sama kayak housekeeping tadi. Selain dapat gratuity, itu tamu itu ngasih cash. Oh, saya informasikan gratuity itu kayak gini. Di awal cruise, tamu itu dia sudah bayar gratuity. Kalau untuk housekeeping dia bayar $10 per kepala per hari. Kalau untuk FB kalau tidak salah itu $12 per kepala per hari. Itu untuk uang gratuity-nya. Nah, gratuity ini kan masuk ke company. Nanti company yang ngasih ke pegawainya berapa gitu. Nah, selain gratuity itu tamunya juga ada kadang ngasih tips berupa cash. Makanya gede pendapatan mereka. Nah, itu tadi FB kan. Kemudian ada bar. Wah, bar ini terus terang aja bar ini posisi favorit kalau di kapal pesiar karena ya duitnya gede banget bro. Waduh. Pertama dari bar steward dulu. Bar steward ini tidak terlalu banyak. Setahu saya itu 700 kurang dari $700. Tapi dia dapat tips yang banyak dari bar waiter. Kan dia bar steward ini tugasnya cuci gelas-gelas, kemudian bawakan gelas. Nah, nanti kan ada bar waiter tuh jadi kayak harusnya satu bar waiter tuh dia dapat gelas berapa, nanti dikasih gelas lebih banyak, dikasih duit. Itulah pokoknya bisnis di kapal itu kalian tahu sendiri nanti. Nah, kemudian bar waiter ini penghasilannya salah satu yang terbesar kalau di kapal karena dia gaji pokok dia kecil, tapi dia dapat komisi dari penjualan. Dia itu dapat 16%. Misalnya bir itu harganya $1, dia dapat 0,16. Atau pokoknya biar gampang, kalau dia jualan $10 dia dapat $1,6. Nah, jualan $10 itu tidak sampai setengah jam itu sudah dapat jualan $10 karena bir aja harganya $2,5. Belum lagi minuman lain kayak tequila itu yang patron istilahnya kan, nama minumannya itu tequila yang premium itu. Satu sloki itu hampir $10. Jadi jual minuman cuma segelas sloki kecil itu aja sudah dapat dia $1,6. Itu kali terus 10 jam. Makanya bar waiter di kapal itu sugih, kaya. Saya punya teman satu bar waiter itu setiap pulang satu kontrak dia beli mobil. Nanti pulang lagi mobil ini dijual, bosen beli lagi mobil kayak gitu. Jadi itu kalau kalian mau kerja di kapal bisa pertimbangkan jadi bar waiter, itu posisi yang favorit. Nah, kemudian di atas bar waiter itu ada yang namanya bartender. Bartender ini dia tugas utamanya ya bikin minuman.
Tapi selain bikin minuman, dia itu semacam supervisornya dari bar waiter ini. Tapi tidak seperti di housekeeping yang kayak absolut gitu loh. Cuma ini semacam kalau bartender nyuruh bar waiter ngelakuin sesuatu, mereka harus ngelakuin gitu aja. Intinya bartender itu posisinya lebih tinggi daripada bar waiter. Ya penghasilannya di atas $2.000 lah. Kalau tadi bar waiter, wah bisa 4.000 tuh bro, gede sekali penghasilannya. Nah kemudian itu bar. Selain itu ada lagi foto department. Nah foto department ini tempat saya kerja. Jadi kalau masuk ke departemen foto, pertama kita ikut workshop selama 2 minggu. Kalau dulu workshopnya itu di Cozumel, Meksiko. Cozumel itu pulau kecil di Meksiko. Nah, Carnival punya villa di sana, nyewa villa di sana. Kita di sana workshop selama 2 minggu. Tapi sekarang sudah bukan di Meksiko lagi, tapi di kapal selama 2 minggu. Sekelar dari workshop, maka kita jadi yang namanya training. Ini 3 bulan, gajinya $900. Setelah itu kalau udah dinyatakan oke sama manajer, barulah menjadi regular photographer. Gajinya 1.200. Sebenarnya 1.200 kurang dikit berapa gitu, 1.197 apa berapa gitu. Jadi biar gampang 1.200. Nah ini cuma gaji pokok. Nanti ada lagi yang namanya bonus. Setiap cruise itu ada target. Begitu target ini tercapai, berapa lebihnya itu ini jadi bonus duitnya nih. Dibagi-bagilah, manajer dapat berapa, fotografer dapat berapa, asisten manajer dapat berapa, itu bonus. Nah kemudian setelah regular photographer itu ada wedding photographer. Kalau sudah promosi jadi wedding photographer. Jadi kita kerjain tugas fotografer seperti biasa untuk tamu. Kalau kapal nyandar, tamu keluar, kita sudah foto-foto. Nah nanti ketika ada wedding ini ada tren di Amerika itu orang menikah di kapal pesiar, kemudian langsung berlayar. Jadi honeymoonnya itu langsung berpesiar. Nah kalau foto wedding ini kita foto, nanti jualan, berapa hasil jualannya kita dapat sekian persen. Jadi antara 10% sampai dengan 16%. Penghasilan fotografer, wedding photographer ini ya lumayan lah, rata-rata ya 1.700 itu dapat. Kecuali kalau lagi sial, lagi bukan musim wedding kan, udah dapat wedding ya gaji pokok aja dapatnya. Kemudian ada lagi yang namanya Dream Studio. Kalau Dream Studio ini adalah foto by booking. Jadi dia tidak moto. Kalau kita kan kita bikin mini studio, nanti siapa yang lewat foto kita tarik, sini foto, kita foto. Kalau Dream Studio itu cuma dengan bookingan. Jadi orang mau foto dengan Dream Studio ini harus booking. Nanti dia dapat persentase berapa dari kalau jualan, dari total jualan itu dia dapat gaji persentase. Gaji pokok dia dapat cuma berapa, $500 gitu dari persentase jualan. Inilah yang dapat banyak. Jadi mereka dapatnya di atas $2.000 lah. Jadi sangat lumayan. Kerjanya tidak seberat fotografer biasa. Dia cuma moto-moto dan ngedit. Ya ngedit ini berat, tapi kan ya kita duduk di ruang ber-AC main komputer kan tidak berpanas-panas. Nah itu dulu posisi-posisi yang ada di kapal pesiar. Jadi sekali lagi saya tekankan, itu bukan satu-satunya posisi yang ada. Masih banyak lagi posisi di deck. Ada di carpenter, ada plumber, ada storekeeper, ada butcher. Waduh banyak sekali. Jadi ini dulu untuk kali ini. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Jangan lupa komen. Kalau kalian ada pertanyaan tentang seputar dunia kapal pesiar, silahkan tanyakan di komen, nanti pasti saya jawab. Oke? Ciao!